Ya, kita hari ini memasuki Desa Rantau Panjang Bedari, Kecamatan Simpang Jernih. Desa ini tergolong desa terpencil dan terdampak yang sangat parah akibat banjir yang melanda Kabupaten Aceh Timur tahun 2025. Untuk menuju ke Desa Rantau Panjang Bedari, kami itu harus menempuh perjalanan sekitar 8 jam. 6 jam dari Idi menuju ke pusat Kecamatan Simpang Jernih. Kita bermalam 1 malam di kantor kecamatan. Kemudian tadi pagi kita menempuh perjalanan menggunakan transportasi perahu atau bot warga sekitar 2 jam dengan menempuh aliran sungai Simpang Jernih. Saat ini kami tiba di Rantau Panjang Bedari. Sekolah yang seharusnya hari ini aktif itu belum bisa kita fungsikan karena masih terdapat banyak lumpur di ruang-ruang belajar. Ruang apa? Guru sama kepala sekolah? Oh, ini Pak ruang kantor guru, kepala sekolah sama. Ini kan akan dibersihkan oleh personil Ion PP. Jadi ada 20 orang di sini. Guru-guru yang di sini sama masyarakat juga harus bantu. Ya, Pak Isi ya. Dibantu. Seharusnya hari ini kita sudah mulai proses belajar mengajar. Rumah sebelumnya di sini panggung bukan? Ada yang panggung, ada yang tengah permanen, Pak. Ya, ini dibuat untuk sementara, Pak. Kaku kayu mudah sih ya. Nah, ini yang sisa-sisa yang hanyut kemarin, Pak, diangkat lagi mari sama masyarakat. Bekas rumah. Dulu di mana rumah, Bu? Di mana? Oh, ini. Yang beton ini. Beton semi permanen. Iya. Ini termasuk lapak rumah juga, Pak, punya nenek. Kayu. Hanyut. Yang kayu habis ya. Ya. Semuanya. Sekarang Ibu malam di sini nginap. Oh, siang sini. Rumah anak di mana? Komplek guru, Pak. Komplek. Oh, ada komplek juga. Sekolah apa sih? SD. Mana bidannya? Oh, sudah di atas. Kenapa Kamboja di sini? Bukan Simpang Jernih? Hah? Namanya, Pak, nama negara. Oh. Nama Posyandu ya, Pak. Posyandu. Oh, fasilitasnya memadai sebenarnya. Ini harus digotong royong juga nih. Iya. Nih. Ini harus digotong royong semua. Bagus ya? Iya, Pak. Harus dibantu karena nggak ada cara. Alat berat kita nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk kemari. Saya mau sampaikan bahwa khusus untuk desa kita ini, Dusun Rantau Panjang Bedari, ini kita agak sulit bawa masuk alat berat. Fokus utama kita harus aktifkan pelayanan. Pelayanan itu kesehatan, pendidikan, termasuk pelayanan pemerintahan. Tuh.
Ini anak muda dengar. Nah, saya mau minta bantu. Kita jangan hanya bertumpu semata-mata kepada pemerintah, kepada relawan, kepada ini, kepada itu. Jadi itu harus mulai dari diri kita sendiri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang berniat mengubahnya. Misalnya teman-teman, oh ada pemerintah, ada bupati yang serahkan, enggak. Bukan seperti itu. Nah, ini kita ada Pustu, Polindes, ada sekolah SD dan SMP, ada PAUD. Anak-anak di sini tentu mau pinter, ya kan? Biar jadi pemimpin, biar hidupnya berubah, biar daerahnya maju, desanya maju. Warga di sini mau mendapatkan pelayanan kesehatan yang bagus, tapi tanpa fasilitas, tanpa alat, pelayanan itu tidak akan pernah sampai. Nah, dalam kondisi 1 bulan sudah ini, Pustu, ya, Polindes kita masih belum pur. Sekolah kita masih belum pur. Jadi kita bersyukur teman-teman YONTP hari ini datang. Mereka berjumlah 20 orang TNI yang akan membersihkan sekolah, yang akan membersihkan fasilitas publik seperti juga Polindes ini. Saya mau minta bantu sama anak-anak muda, sama yang gadis-gadis. Tolong ikut gotong royong bersama. Bantu mereka. Ya, mereka datang jauh-jauh meninggalkan rumah, anak, istri, dan keluarga mereka ke tempat kita untuk membantu kita. Saya juga demikian, datang jauh-jauh, menginap tadi malam di kantor camat, khusus ingin melihat kondisi di Rantau Panjang Bedari seperti apa. Karena di tempat kita ini 3 yang terdampak paling parah. Rantau Panjang Bedari, Pantrikera, Batu Sumbang. 3. Akan ada kebijakan-kebijakan tertentu yang perlu saya sampaikan selaku bupati. Ya, saya tidak mau mendengar laporan yang hanya disampaikan camat atau kepala desa. Tapi saya ingin mendengar langsung. Apa terapi yang paling bagus untuk menyelesaikan persoalan pasca bencana di Rantau Panjang Bedari ini? Itu yang saya mau lakukan, makanya saya datang langsung walaupun harus menempuh perjalanan panjang. Saya mohon kerjasama. Saya minta bantu agar daerah kita cepat pulih, desa kita cepat pulih, kembali bangkit, kehidupan normal, ekonomi juga demikian. Kita saat ini sedang memasuki proses rehab rekon. Nanti kita akan bangun huntara, kita bangun hunta, fasilitas yang rusak kita akan perbaiki. Nah, bahkan beberapa ruas untuk mengakses ke Rantau Panjang Bedari itu, saya sudah usulkan ke pusat melalui Satgas DPR RI, termasuk bagaimana penyambungan ruas jalan HTI Rantau Naru menuju kemari, ya, agar mempermudah akses darat, ya, tidak hanya lagi menggunakan jalur sungai yang kadang-kadang apabila airnya besar itu bisa membahayakan Bapak Ibu sekalian di sini, dan mempercepat bagaimana ketika ada orang yang sakit melahirkan bisa dibawa lebih cepat ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan bantuan kesehatan. Kira-kira yang saya sampaikan sepakat? Sepakat. Oke, terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan kepada Bapak Ibu sekalian, sebagai pimpinan daerah, saya wajib mengajak Bapak Ibu untuk bekerja sama, karena ini adalah kepentingan bangsa, kepentingan negara, kepentingan daerah, bukan kepentingan kita pribadi masing-masing. Ini semata-mata saya lakukan demi kesejahteraan kita bersama. Ya. Bentar lagi bagi yang perlu berobat, mendapat pelayanan medis, silakan ke posko. Karena katanya posko di depan, saya buka itu. Ya, oke, saya titip. Titip SMP dan SD demi anak-anak kita, demi generasi muda Rantau Panjang Bedari. Maju juga ke sana, kali. Ya, Bang. Ini pakai anu nih kan. Anu. Juga. Hah? Banyak juga dong. Banyak itu, ah. Saya mau tanya sejarah ini. Kenapa? Saya sudah pergi ke Sahaja, sudah pergi ke Sejudo, sudah pergi ke Lokop semuanya, Rumah Sunti, Rumah Tanjung Karang. Ya, ujung Karang. Kenapa orang kita, maksudnya, memilih tinggal di ujung-ujung? Itu nggak ngerti saya kan pengunjung. Tapi yang kita utama ini jangan hati ya. Kalau orang lain itu nggak mau dia makan apa, itu orang maka dia mana pucuk itu dia. Tapi jangan marah. Ya. Mak Pucuk, ah? Ya, Maksud saya kan Batu Budulang dekat. ya kita. Serke. Nah, itu wilayah orang itu wilayah kita. Orang kita juga. Iya, orang kali juga. Coba bilang. Bapak Bupati, lihatlah kondisi desa kita. Kami sangat berharap Bapak Bupati membantu desa kita. Aceh Timur Garang. Mantap. Aceh Timur. Mantap. Tolak ya. Sekarang kita foto.
Nggak ada sedih-sedihnya. Oke. Oke, dadah ibu-ibu ah. Stop. Info stop. Selesai misi kita ke Desa Rantau Panjang. Setelah selesai, kita sudah sampai ke Rantau Panjang, Kecamatan Simpang Jernih. Akhirnya kami undur diri dari Rantau Panjang menuju ke pusat pemerintahan kecamatan, yaitu Simpang Jernih. Terima kasih. Mantap. Ngerti ada dia minta meja. Bagah video kenapa ya agak. Balak juga. Paling mana jauh dari Pai? Ya, putih ke depan aja. Kita bapak lihat. Oh, di depan. Awal kayaknya enggak ini.